anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya. Sekarang kita belajar PKN dengan materi Pancasila pada masa awal kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai 1959. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama kita pelajari adalah pemberontakan PKI di Madiun. Ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya itu adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Tapi pada akhirnya pemberontakan ini gagal. Yang kedua itu adalah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo atau sering disebut dengan Kartosuwirjo ya. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utamanya adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Tetapi gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam sebenarnya. Mereka banyak melakukan perusakan, pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan, perampasan harta benda milik penduduk. Upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Tapi pada akhirnya Kartosuwirjo bersama para pengikutnya bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Masuk ke yang ketiga, itu adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan atau sering disebut dengan RMS. Merupakan sebuah gerakan separatisme yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somerville. Gerakan ini bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. Adapun pulau-pulau terbesar yang mereka kuasai yaitu Pulau Seram, Ambon, dan Buru. RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada November 1950. Tetapi konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 1963. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram, kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Yang keempat itu adalah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta atau sering disebut dengan Permesta ya, yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Si Penje Sumual pada tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Jadi ada dua tempat ya. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pemerintah pusat dianggap telah melanggar undang-undang. Pemerintahannya yang sentralistis. Sentralistis itu maksudnya terpusat, tidak memperhatikan pembangunan di daerah, yang menimbulkan ketidakadilan dalam pembangunan. Oleh karena itu, timbullah inisiatif dalam upaya memperbaiki pemerintahan di Indonesia. Yang kelima itu adalah APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil, yang didirikan oleh Kapten
Neil Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling ini menyebut dirinya sebagai Ratu Adil, yang dimana dia meramalkan dia dapat membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Ia bersekongkol dengan Sultan Hamid II untuk mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda dan melawan NKRI yang dipimpin Soekarno-Hatta. APRA telah melakukan serangan kudeta terhadap pemerintah Republik Indonesia itu pada tanggal 23 Januari 1950 dan berhasil menduduki wilayah Bandung serta berhasil menewaskan beberapa tokoh bangsa. Namun, kudeta yang dilancarkan Westerling mengalami kegagalan, sehingga dia terpaksa melarikan diri ke Singapura. Yang keenam itu adalah perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, konstitusi yang digunakan itu adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dalam perjalanannya berhasil melaksanakan pemilu pertama, yaitu pada tahun 1955. Tetapi anggota konstituante hasil pemilu tersebut tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini banyak menimbulkan krisis ya. Krisis yang pertama politik, kedua ekonomi, ketiga keamanan. Sehingga pada akhirnya Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 1959 yang isinya membubarkan Badan Konstituante. Undang-Undang Dasar tahun 1945 berlaku kembali, berarti Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 tidak berlaku lagi, serta akan dibentuk MPRS dan DPAS. Pada periode ini, dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal, yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Oke, anak-anak, sekian penjelasan penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan. Sampai bertemu di video selanjutnya ya.